Kali ini saya akan menyampaikan pandangan terkait peran Badan Intelijen Negara, Balai Laboratorium Veteriner Departemen Pertanian, dan Badan Riset Nasional Kemenristek di era COVID-19 ini. Badan Intelijen Negara diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 2011. Tugas pokok fungsinya adalah fungsi penyidikan, pengamanan, dan penanggulangan untuk keamanan dalam dan luar negeri. BIN juga berfungsi koordinasi intelijen negara. Tugas pokok fungsi Balai Laboratorium Veteriner Kementerian Pertanian adalah penyidikan, pengujian veteriner, kesehatan hewan, juga laboratorium rujukan untuk penyakit hewan, juga penyidikan dan penanggulangan penyakit hewan yang strategis, juga sebagai laboratorium veteriner besar yang menjadi pusat rujukan bagi laboratorium veteriner lainnya. Untuk riset COVID-19, negara telah mewadai dalam suatu konsorsium penelitian COVID-19 yang berada di bawah Badan Riset Nasional atau BRIN Kemenristek yang dipimpin oleh Profesor Dr. Ali Gufron. Apakah sesuai tupoksinya, BIN kemudian muncul ke permukaan pada saat COVID-19? Tentu sesuai. Karena terkait pengamanan atas ancaman nasional, BIN harus muncul ke permukaan. Apakah Balai Laboratorium Veteriner sesuai tupoksinya dalam ikut melakukan penanganan atas COVID-19? Jadi terkait BIN, tentu perannya lebih banyak pada fungsi penanganan intelijen, umumnya gerakannya secara klandestin, dan menyediakan info-info paling benar kepada pimpinan negara terkait keancaman negara, terkait keamanan di dalam dan luar negeri, terkait ancaman-ancaman disintegrasi, kelompok kriminal bersenjata, terorisme, juga kesehatan lintas negara, serta kejahatan narkoba yang harus berkoordinasi dengan BNN dan badan-badan negara yang lainnya sesuai tupoksinya sebagai pemegang fungsi utama koordinasi intelijen negara. Terkait tugas pokok fungsi Balai Laboratorium Veteriner, dengan pemahaman sederhana, tentu kegiatan-kegiatannya mencakup penyelidikan penyakit-penyakit hewan, penyediaan bibit unggul atas hewan ternak untuk penyediaan protein hewani di Indonesia, penelitian kepada hewan seperti anjing misalnya untuk mencegah penyebaran rabies, penelitian atas hewan ternak babi untuk penyediaan protein, bibit unggul sapi dan kambing agar tersedia penyediaan protein hewani yang cukup di Indonesia, penelitian atas penyakit unggas, penelitian atas flu burung atau H5N1 agar tidak menyebar sehingga mengganggu penyediaan unggas untuk protein hewani di Indonesia. Apakah BIN dan Balai Laboratorium Veteriner boleh terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19? Tentu, karena seluruh komponen anak bangsa harus terlibat untuk mencari solusi atas pandemi COVID-19 ini. Dalam mencari solusi atas pandemi COVID-19 ini, negara telah memiliki wadah yang sangat representatif, yaitu BRIN atau Badan Riset Nasional Kemenristek. Di dalam BRIN ini telah ada suatu konsorsium penelitian COVID-19 yang diketuai oleh Profesor Ali Gufron, seorang dokter dan seorang profesor. Uji klinik yang berlangsung saat ini terkait COVID-19 adalah uji plasma konvalesen dari penderita yang sembuh
atau penyintas dari COVID-19 untuk kemudian diekstraksi dan diterapikan pada penderita COVID-19 berat. Juga ada penelitian eksosom yang dilakukan oleh para peneliti di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ada juga penelitian yang telah memperoleh ethical clearance dan izin dari Balitbangkes Kemenkes RI dan telah disetujui serta didorong oleh Menteri Kesehatan, yaitu uji isolat sekretom dari mesenchymal stem cell atau sel punca dewasa sebagai antiinflamasi atau anti radang yang diberikan kepada penderita COVID-19 berat atau parah untuk mencegah terjadinya badai sitokin dan mencegah kematian. Untuk penelitian atas penyediaan vaksin, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di bawah pimpinan Profesor Amin Subandrio juga telah melakukan upaya-upaya penelitian dalam fase-fase lanjut. Sekali lagi, semua yang saya sampaikan terkait penelitian yang diwadahi oleh BRIN ini atau Konsorsium Penelitian COVID-19 adalah penelitian yang mengkaji uji klinik untuk melawan COVID-19 pada manusia, dilakukan multicenter dan telah memperoleh ethical clearance atau persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh UNER dan dengan dukungan BIN adalah penelitian atas 5 kombinasi obat. 3 kombinasi adalah kombinasi 2 antivirus, lopinavir dan ritonavir, yang dikombinasikan dengan doxycycline, clarithromycin, dan azithromycin. Ketiganya adalah antibiotik. Kemudian 2 kombinasi dengan hidrokloroquine. Hidrokloroquine ini untuk diketahui telah ditarik uji kliniknya oleh WHO. Sementara untuk uji yang dilakukan atas obat-obat ini, sementara untuk uji yang dilakukan oleh UNER dengan dukungan BIN ini adalah suatu uji laboratorium atau in vitro. Sekali lagi, belum dilakukan uji klinik pada manusia. Untuk Anda ketahui, untuk melakukan uji klinik pada manusia atas obat, maka harus memperoleh persetujuan dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan di rumah sakit. Bila multicenter atau banyak rumah sakit yang melakukan uji klinik ini, harus memperoleh persetujuan dari Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional yang berada di bawah Balitbangkes Kemenkes RI. Yang dilakukan Balai Laboratorium Veteriner adalah juga suatu uji in vitro atas H5N1 atau flu burung dan juga model coronavirus lainnya, bukan COVID-19. Masyarakat harus dijelaskan terkait 2 hal ini agar tidak menjadi semakin bingung. Sekali lagi, semua upaya yang dilakukan oleh UNER bersama BIN dan Balai Laboratorium Veteriner adalah suatu uji in vitro atau uji di dalam laboratorium. Jadi masih jauh dari apa yang disebut sebagai uji klinik untuk mengobati COVID-19 pada manusia. Penelitian atau uji klinik untuk mencegah kematian pada penderita COVID-19 yang berat ini pastilah dilakukan di ICU. Karenanya, pastilah harus dilakukan oleh para dokter atau klinisi yang kompeten. Terkait yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Veteriner Kementerian Pertanian. Sekali lagi, uji in vitro ini atau dalam tabung ini adalah atas H5N1 dan model coronavirus lainnya seperti common cold atau influenza yang biasa kita hadapi, bukan COVID-19. Kita wajib menghargai upaya dan niat baik yang sangat keras yang dilakukan oleh BIN juga Balai Veteriner Kementerian Pertanian. Tetapi izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Serahkan segala urusan kepada ahlinya.
Bila tidak, tunggu saja saat kehancurannya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, marilah kita serahkan penelitian untuk mencari terapi atas COVID-19 kepada para ahlinya. Siapakah para ahlinya? Untuk pencarian vaksin, marilah kita serahkan kepada Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, kepada Bio Farma. Untuk penelitian-penelitian atas alternatif terapi, mari kita serahkan pada Konsorsium Penelitian COVID-19 di Badan Riset Nasional Kemenristek, dan juga kepada para peneliti, para klinisi di fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Indonesia, kepada para peneliti mikrobiologi, virologi, untuk mencari alternatif atas penelitian-penelitian ini. Kita punya IMERI UI, IMERI UNER, Tropical Disease Research di Gajah Mada, dan laboratorium mikrobiologi di semua fakultas kedokteran di Indonesia, serta peneliti-peneliti di fakultas yang lain yang tentu mempunyai kompetensi untuk melakukan uji klinik serta uji in vitro atas COVID-19 ini sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing tersebut. Kita harus menyampaikan apa adanya kepada masyarakat kita, agar jangan sampai klaim-klaim yang timbul atas penelitian COVID-19 ini bukannya menolong, bahkan malah membingungkan masyarakat Republik Indonesia. Jangan sampai kita ini merujuk pada satu peribahasa, jauh panggang dari api, atau bahkan Joko Sembung membawa tombak. Nggak nyambung, Mbak. Sebagai penutup, sampai hari ini vaksin atas COVID-19 belum ditemukan di dunia. Antivirus yang dapat membunuh COVID-19 juga belum ditemukan. Lalu apa yang harus selalu diingatkan, digencarkan, dikampanyekan adalah gerakan pakai masker. Manakala WHO menyatakan bahwa penyebarannya bukan hanya droplet tapi aerosol, bukan masalah sama sekali manakala kita disiplin memakai masker setiap kali keluar rumah. Tentu harus dibarengi dengan sering mencuci tangan dan tetap menjaga jarak. Seluruh upaya yang harus digencarkan pemerintah saat ini adalah kedisiplinan, kebiasaan, dan akhirnya budaya memakai masker setiap kali keluar rumah. Setiap upaya harus difokuskan untuk memproduksi masker sebanyak-banyaknya yang dapat dijangkau masyarakat, dapat dibeli, atau bahkan dapat diberikan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Suatu masker yang dapat menyaring virus COVID-19 yang nyaman dipakai dan tersedia setiap saat. Tetap memakai masker. Salam gerakan pakai masker.